Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, berikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wal akhwat a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Dari hasil evaluasi pertemuan sebelumnya, sebagaimana yang kita katakan, apabila tidak sampai 50% jawaban yang benar, maka kita tidak lanjut. Dan ternyata jawabannya 50%. Artinya dari 10 soal, 5 soal yang dijawab. 50% jawabannya. Masya Allah. Ala kulli hal, ya insya Allah ya antum terus memurajaah kitab yang pertama dan bahasan yang ada pada kitab pertama itu termasuk bahasan-bahasan yang penting, yang paling tidak ru'us al-masail, ya, poin-poin inti dari setiap bahasan itu ya, kita telah kuasai, ya, semacam ya, pengertian akidah, kemudian bagian tauhid, ya, pengertiannya, masalah al-wala wal bara, ya, dan itu sangat penting untuk kita perhatikan, ya, termasuk hal yang berkaitan dengan asma wa sifat, ya, namun hal itu ya perlu pendalaman yang lebih luas lagi, ya, karena hal yang berkaitan dengan masalah asma wa sifat, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki bahasan yang luas. Dan saya mengingatkan untuk kita semua murajaah, ya, mengulang-ulang kembali pelajaran yang sudah kita dapatkan. Itu penting, dan kebiasaan para ulama terdahulu, ya, mereka mengulang-ulang, ya, kitab dari guru-guru mereka. Sekali baca selesai, ulang lagi, ya.
Bahkan ada di antara ya para salaf terdahulu yang menghatamkan satu kitab dengan berjilid-jilid itu sampai 400 kali. Otomatis dengan banyaknya membaca berulang-ulang itu menyebabkan ya, dia terekam ya, dalam memori otaknya. Dan ternyata itu adalah salah satu ya metode untuk menghafal. Ya, salah satu metode menghafal, baca sebanyak-banyaknya. Dengar ya, sesering mungkin. Seperti halnya kita menghafal surah Al-Fatihah. Pernah enggak kita duduk khusus menghafal surah Al-Fatihah? Hah? Pernah? Duduk khusus saya mau menghafal surah Al-Fatihah? Tidak pernah. Tapi kenapa bisa hafal? Sering baca, sering dengar ya, sehingga terhafalkan. Maka demikian pula dengan kitab-kitab yang kita pelajari. Kalau kita sering baca, khatam balik lagi, khatam balik lagi, itu akan terhafalkan ya. Dan penyakit yang ada pada kita ya, kita membaca kitab, yang pertama dilihat adalah daftar isi ya. Pertama dilihat daftar isi, oh ini baca ya. Setelah selesai itu lihat balik lagi daftar isi, lihat lagi, oh ini. Jadi bacaannya tidak runut ya, membaca yang benar itu ya, dari awal ya, bahkan dari muqaddimah kita baca sampai selesai ya. Ulang lagi ya. Selesai ulang lagi ya. Dan anjuran dari para ulama, dari para asatidzah ketika kita membaca, ada catatan-catatan yang kita tulis di buku kita, atau ada muqarrar khusus, ada mudzakkirah khusus. Di setiap kali kita mendapatkan faedah, catat ya. Dan ini perlu pembiasaan tentunya ya, perlu pembiasaan. Kalau kata Pak Anies ya, Baswedan, orang Indonesia itu punya kekuatan membaca, tetapi minat bacanya kurang. Kuat membaca, tapi minat baca kurang ya. Contohnya apa? Kalau kita pegang HP, grup kita baca semua ya. Tapi coba kasih buku ya. Sedikit yang bisa bertahan. Kuat membaca tapi minat baca kurang. Ya, ini bagi para tulabul ilm, para penuntut ilmu, tentunya menjadi satu hal yang ya, yang aib ya, penuntut ilmu kebiasaan mereka ya, membaca, menulis, mendengar. Bahkan ada di antara para salaf terdahulu yang menyebutkan, di antara tanda bahwa seorang itu adalah penuntut ilmu, kemana-mana itu bersama dengannya pena dan kertas. Kemana-mana dia pergi itu ada pena dan kertas ya, sehingga begitu dia mendapatkan faidah ya, dicatat. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat ya, untuk menelaah ya, karya-karya para ulama ya, yang telah diwariskan kepada kita ya, dan selalu memurojaahnya ya, supaya apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW yang telah dibukukan oleh para ulama ini ya, bisa benar-benar ya, melekat di dalam ya, benak kita, dan kita mudah untuk mengamalkannya. Taib, ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada siang hari ini masuk pada kitab yang kedua,
dari ya silsilah tauhid oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dan beberapa ya ulama atau doktor ya yang spesialisasi mereka dalam masalah akidah. Dan kitab yang kedua ini adalah tulisan dari ya sekumpulan ulama ya memang ahli di bidang ya masalah ya akidah. Ya dalam masalah ya tauhid. Kalau yang buku pertama yaitu ya, karyanya ya, Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Adapun buku yang kedua ini adalah kumpulan dari para ulama, banyak orang ya yang menyusun ini. Sehingga ya bahasannya pun itu sangat menarik dan sekalipun ringkas tetapi ya sangat bermutu, ya, sangat padat isinya, berkaitan dengan masalah iman. Ya, buku yang kedua ini bahas masalah iman. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman. Kita sering melafadzkan kata iman, sering mendengar kata iman. Bahkan ada orang yang namanya Iman. Ya, kalau di Indonesia iman itu laki-laki ya. Kalau di Arab iman itu perempuan. Sama dengan ilham. Ilham di Indonesia laki-laki. Kalau di Arab ilham itu perempuan. Nah, kalau nama orang. Nah, iman artinya apa? Secara bahasa ya, pembenaran hati. Ya. Artinya ya tasdiqun bil qalb. Ya. Ya, pembenaran yang ada di dalam hati kita. Kita membenarkan sesuatu ya, yang pembenaran itu berasal dari hati kita, maka itu adalah iman. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan ini adalah ya, definisi iman yang ma'ruf ya, di kalangan para ulama, bahkan jumhur ulama. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ya, beliau katakan ya, ini adalah ya ijma'. Ya, ijma' para sahabat. Pengertian iman yaitu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Nah, membenarkan dengan hati maksudnya adalah menerima segala aturan Allah Subhanahu wa taala, menerima segala yang disampaikan atau yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sepenuh hati kita membenarkannya. Tidak ada sedikit pun keraguan. Dan kalau ada keraguan di dalam hati kita ya, tentang sesuatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yusamma iman. Itu belum dikatakan iman. Iman itu benar-benar ya, tidak ada keraguan dalam hati. Dan
ini membenarkan dengan hati, menerima segala yang disampaikan atau yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima tanpa ada rasa berat, tanpa ada keraguan. Ini berkaitan juga dengan yang sudah kita bahas dalam buku pertama, yaitu Tauhidul Uluhiyah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Salah satunya adalah apa? Tasdiq. Membenarkan. Membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qabul. Menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengikrarkan dengan lisan, maksudnya adalah mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atau la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Tidak ada sembahan yang patut diibadahi kecuali Allah. Dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ada orang-orang yang membenarkan dengan hatinya. Diakui bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar. Tetapi untuk mengikrarkan dia tidak mau. Siapa contohnya? Abu Thalib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya atau menyampaikan kepada pamannya, apakah engkau ragu dengan apa yang aku bawa? Maka pamannya mengatakan, tidak. Saya tidak meragukan apa yang kau bawa, ya Muhammad. Tetapi ketika itu Abu Thalib datang kepada Nabi SAW meminta supaya menghentikan dakwahnya karena tekanan dari orang-orang kufar Quraisy. Nabi SAW katakan, sekalipun mereka letakkan bulan di tangan kananku dan matahari tangan kiri, kau itu tidak akan meninggalkan dakwah ini, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah. Apakah engkau ragu dengan yang kubawa? Tidak meragukan yang kau bawa. Tapi di saat disampaikan, qul, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dienggan untuk mengucapkannya. Bahkan sampai di akhir hayatnya Abu Thalib ini diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat tauhid. Tapi dia tidak mengucapkannya. Dalam hatinya membenarkan apa yang dibawa oleh anak saudaranya. Tetapi itu tidak menyebabkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjadi seorang muslim. Harus dengan ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Nah, ini konsekuensinya. Konsekuensinya orang yang mengimani, yang menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, konsekuensinya orang yang mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada amalan-amalan hati dan ada amalan-amalan zahir. Amalan-amalan hati seperti apa? Iman, keyakinan, raja, pengharapan, khauf, takut, mahabbah, cinta. Ini termasuk amalan hati. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan amalan-amalan lahiriah, amalan-amalan lahiriah, ya salat, zakat, ya puasa, amalan-amalan lahiriah yang lainnya, yang inti atau pokok-pokok daripada amalan lahiriah itu telah disebutkan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anil Islam, ya, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW menyebutkan amalan-amalan lahiriah, ya, pokok-pokok daripada amalan lahiriah. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa tuqimas shalah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dan pokok daripada amalan-amalan hati itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, ya, beriman kepada, ya, malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir, ya. Ini pokok daripada amalan-amalan hati. Nah, wa amalun bil arkan, ya, mengamalkan dengan badan, dengan anggota badan ini, itu secara, ya, lahiriah dan batiniyah. Apa yang telah diajarkan oleh Nabi, yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW, baik itu berkaitan dengan, ya, batiniyah ataupun lahiriah, itu kita amalkan, termasuk ikhlas. Ya, ikhlas ini adalah termasuk amalan hati. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para salafus saleh, mereka menjadikan amalan-amalan termasuk dalam pengertian iman, ya. Para salafus saleh rahimahullah menjadikan amalan-amalan ini, ya, amalan hati, ya, ataupun amalan, ya, lahir, itu termasuk dalam pengertian iman, ya. Ya. Dengan demikian maka iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, ya. Karena amalan-amalan hati dan amalan lahirnya itu adalah bagian daripada iman, maka konsekuensinya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan kita, dengan melakukan amalan-amalan tersebut, ya, dan berkurang dengan meninggalkan amalan-amalan tersebut. Ketika seorang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia telah bermaksiat, dan ini akan mengundang kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita, ya, ulang kembali definisi daripada iman ini adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan, ya, dalil-dalil dari para salafus saleh yang menyebutkan bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, ya. Dan ini untuk menyelisihi, ya, 2 firqah, ya, menyelisihi 2 firqah, ya, min firaqi ad-dhallah, 2 kelompok yang termasuk kelompok yang sesat, ya, kelompok murji'ah dan kelompok khawarij dalam masalah iman. Baik. Namun sebelumnya kita sudah masuk asar di adzan. Fadhal. Azin.
Adzan dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Siapa sekalian, ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di para salafus salih kita dahulu ya, mereka memasukkan amal itu adalah bagian dari iman. Amal tidak terpisahkan dari iman. Dan di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan antara iman dan amal. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh. Ya. Itu tidak bisa dipisahkan antara iman dan amal. Bukti daripada keimanan seorang, dia memiliki iman yang benar adalah amal soleh. Ya.
Maka dusta orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi mereka tidak melakukan amal soleh. Nah, tadi kita katakan bahwa konsekuensi daripada amalan-amalan ini masuk dalam bagian daripada iman, maka iman itu yazidu wa yanqus. Dia bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan para salaf ketika menyebutkan hal seperti ini tentunya mereka memiliki argumen yang kuat, dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muddathir ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan jumlah malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Tis'ata asyar. Ada 19 malaikat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bilangan mereka itu, tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya. Ini dalilnya di sini. Liyastaiqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana. Supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir menyatakan apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bilangan atau jumlah malaikat yang menjaga neraka itu ada 19. Ini sebagai fitnah, ujian bagi orang-orang yang diberikan diturunkan kepada mereka Alkitab, itu mereka semakin yakin. Dan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala yang Allah informasikan tentang hal-hal yang gaib, mereka semakin beriman. Adapun bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ragu-ragu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dalam kebimbangan terus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga katakan pada ayat bagian akhir ayat ini, demikianlah kami memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki dan menyesatkan orang-orang yang dikehendaki juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tara alaihi, datang kepadanya bisikan-bisikan keraguan tentang informasi yang Allah sampaikan berkaitan dengan malaikat, jumlah malaikat atau bentuk dan sebagainya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, atau perbuatan-perbuatan malaikat yang dalam akal kita, dalam logika kita ini meragukan, tidak masuk dalam logika kita. Di saat hal-hal seperti itu datang kepada kita, muncul kepada kita,
maka kita kembali kepada apa? Ya, syahadah yang kita ucapkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar supaya keraguan-raguan itu hilang. Ya. Ayat Al-Qur'an datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Logika kita, ya, tidak mampu untuk mencerna hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkaitan dengan masalah-masalah yang gaib. Ya. Maka di saat kita tidak mampu untuk mencernanya, kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Apabila itu berkaitan dengan, ya, Allah Subhanahu wa taala, dia menyebutkan tentang sifat-sifatnya, dia menyebutkan tentang perbuatan-perbuatannya, ya, maka tentu juga kita kembalikan, ya, hakikat daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu pada kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Ya. Menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil pertama bahwasanya iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat ini jelas, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum iman, bertambah keimanan mereka. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat-tempat dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Di masjid, di majelis ilmu. Sehingga itu ketika kita merasa futur, lemah, iman kita mulai drop, mulai down, datang ke masjid. Ya, datang ke masjid, jaga salat berjamaah. Datang ke majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu menyebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ya, kebaikan-kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, dan mengingatkan kita pula pada ancaman atau siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian iman kita itu akan kembali naik, ya. Maka para ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya setiap orang itu ada masa jenuhnya, ada masa futurnya. Futur itu ya bisa kita katakan jenuh, ya. Apa istilah lainnya, BTE, ya, bosan, ya. Setiap orang itu dia melakukan aktivitasnya, kegiatannya itu ada masa futurnya, ada masa downnya. Dan Nabi SAW katakan, siapa yang ketika mengalami kefuturan itu dan dia tetap berada di atas jalan, di atas sunnah Nabi SAW, dia selamat.
Siapa yang ketika mengalami kefuturan itu dia keluar darinya, maka dia binasa. Ya. Sehingga itu kalau kita merasa sudah mulai futur, jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan menjauh. Ya. Jangan menjauh dari majelis ilmu. Tetap hadir ke majelis ilmu walaupun ya rasa terpaksa, rasa berat. Mau hadir kemari, dorang semua tanya poli, dari mana? Tumben. Nah, sebagainya. Ya, itu bagian dari ujian. Ya. Dan para ikhwah pula, para akhwat, ketika ada teman-teman kita, ada saudara kita yang dulunya aktif di majelis, ya, kemudian tidak pernah dapat dia, cari, jangan ditumbenin. Ya. Begitu ketemu di jalan misalnya atau di pasar, kemana saja antum ini tidak pernah dapat lihat. So, jarang-jarang hadir di majelis, ya. Cuma saat itu ditanya. Tapi berikutnya kita tidak tahu apa yang sedang dialami. Ya, mungkin ada problem yang dihadapi dalam rumahnya atau dalam rumah tangganya atau di lingkungannya, ya. Ya. Dan Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan kita jemaah sekalian bahwa bersendirian itu lemah. Ya, bersendirian itu lemah. Ya. Beliau SAW mengibaratkan ya, orang yang bersendirian itu seperti apa? Ya, seperti ya, domba yang terpisah dari kawanannya. Nah, kalau domba yang terpisah dari kawanannya gampang sekali diterkam oleh serigala, gampang diterkam oleh apula, ya, oleh anjing. Ini ibaratnya seorang muslim, seorang mukmin apabila dia terpisah dari saudara-saudaranya yang beriman kepada Allah, ya, dia terpisah dari saudara-saudaranya menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka dia mudah untuk diterkam oleh syaitan. Ya. Sehingga itu kondisi apapun yang kita alami, ikhwas sekalian, ya, dalam interaksi, dalam muamalah itu pasti ada gesekan-gesekan, ya. Dan itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala, menguji apa? Keimanan kita. Ya, menguji keimanan kita, apakah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, walaupun ada hal-hal yang terjadi dalam muamalah yang tidak baku senang misalnya, ya, itu tidak menyebabkan mereka bertikai. Ya, tetap menjaga ya, keimanan mereka, hubungan kekeluargaan mereka di atas sunnah Rasulullah SAW. Nah, maka ketika kefuturan itu mulai menyapa kita, jangan tinggalkan majelis. Ya. Jangan menjauh dari majelis ilmu. Jangan menjauh dari ya, teman-teman yang soleh. Ya, kalau ada ya ucapan-ucapan yang mungkin ya menyayat hati, ya sudah, kasih tabal saja telinga itu, tidak apa-apa. Yang penting saya berada dengan teman-teman yang saleh, saya berada di majelis, saya ingin ya tetap berada di atas ya agama Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Rasulullah SAW. Saya tidak ingin diterkam oleh serigala, oleh syaitan. Memang ya sering terjadi seperti itu, ikhwah sekalian. Ketika ada ikhwah ataupun akhwat yang sudah jarang hadir di majelis ya karena kesibukan duniawinya, itu mau hadir lagi, gimana ya? Orang mau tanya kamari bagaimana? Ya, gengsi dan sebagainya. Ya. Nah, saat kita mendapati ya teman kita, ya sudah tidak usah ditanya macam-macam. Kenapa tidak hadir? Oh, masya Allah, alhamdulillah. Ya, begini mantap. Kita sama-sama kembali menghadiri majelis ilmu. Nanti lama-kelamaan dia sendiri akan cerita. Ya. Saya kemarin itu jarang sekali datang karena ada kesibukan ini. Sudah, kita pahami, kita maklumi. Kalau ada problemnya bisa kita bantu, kita bantu. Ya. Dan seperti itu seharusnya setiap muslim. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah ukhuwah, masalah persaudaraan, ya. Persaudaraan kita di zaman sekarang ini betul-betul diuji.
ya, persaudaraan kita di zaman sekarang ini betul-betul diuji. Ya. Kita tidak tahu bagaimana kondisi saudara kita. Ya. Kalau di zaman para salafus saleh dahulu itu mereka saling mengetahui mana si fulan, kenapa jarang kelihatan, dikunjungi, didatangi, saling menguatkan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang kedua, dalil yang kedua yang menyebutkan bahwasanya iman itu bertambah. Ya. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun berkurang dengan kemaksiatan. Nah, untuk menjaga kestabilan iman kita, untuk menjaga kestabilan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di antaranya hadir ke masjid ya, untuk salat berjamaah ya, dan ya, hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, itu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tersisa. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Wahab ya, Ibnu Munabbih rahimahullahu taala. Tidak ada lagi kenikmatan yang tersisa di dunia ini kecuali 3. Ya, tidak ada lagi kenikmatan yang tersisa di dunia ini kecuali 3. Ya, maka beliau sebutkan yang pertama adalah salatul lail, ya, salat malam. Yang kedua adalah salatul jamaah. Yang ketiga adalah liqaul ikhwan, berjumpa dengan ya, ikhwah, dengan saudara-saudara. Nah, di mana kita bisa berjumpa dengan banyak ikhwah, dengan banyak saudara? Salat berjamaah di majelis ilmu. Ya. Nah, salat berjamaah kalau kita di sini ya satu kompleks, ya, kita selalu ketemu. Kalau yang dari jauh-jauh ya mungkin dia salat di masjid yang dekat rumahnya. Ya. Masjid yang dekat rumahnya, dan itu lebih berhak baginya untuk dia datangi. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat, ya 3 nikmat yang dikatakan oleh beliau, oleh Wahab Ibnu Munabbih ya rahimahullahu taala, ya, dan itu bisa kita rasakan saat ini. Ya. Kemudian dalil yang ketiga berkaitan dengan iman itu yazid, ya, iman itu bertambah, ya, atau ada tingkatannya. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu ada 70 cabang lebih, ya. Ya 70 lebih ya cabangnya, atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Ya, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan, penghalang, ya, dari tengah jalan. Ya. Sedangkan rasa malu itu juga adalah salah satu cabang daripada iman. Dan lihat di sini jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan iman dengan apa? Amalan-amalan, dengan perbuatan. Ya. Sehingga ini menjadi dalil, ya, yang sangat kuat apa yang dikatakan oleh para salafus saleh bahwa amal itu adalah iman. Ya. Dan dalam hadis ini menyebutkan tentang tingkatannya. Ada tingkatan tertingginya, ada yang ya, tengahnya, ada yang paling rendah. Ya. Menyingkirkan batu dari jalan, ya, jalan masuk sini banyak batu bobira ini, ya. Ya, ketika kita bersihkan itu bagian dari iman. Di jalan kita lihat ada ranting atau ada pohon yang menghalangi, ya kita bersihkan. Ya. Kalau di kompleks kita misalnya
ya ada jalan yang dilalui oleh satu mobil atau dua mobil, ya jangan dipasangi polisi tidur. Ya. Kalaupun mau dipasangi polisi tidur, ya syarat saja. Artinya ditandai saja bahwa orang sudah paham, oh ini tidak boleh laju-laju di sini. Termasuk ini jemaah sekalian, termasuk imatatul adza 'anit thariq. Ya, kita menyingkirkan penghalang dari jalan, ya. Tidak boleh sebenarnya kita parkir mobil di jalan. Paham enggak? Ya. Jalan umum kemudian kita jadikan tempat atau garasi mobil kita. Tidak boleh. Ya, itu mengganggu. Ya, jalan itu kan bukan punya kita, punya umum. Ya. Nah, bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya mobil, ya, jangan jadikan jalan di depan rumah kita itu sebagai garasi mobil kita, ya. Ya. Jangan kita buat polisi tidur yang tinggi, ya. Itu orang celak itu, ya. Melompat-lompat bikin rusak apa kampasnya, kampas rem, ya. Ya, kalau mau bikin polisi itu ya bikin saja, ya, yang sedang-sedang saya sebagai tanda, oh, ya jangan laju-laju kalau di sini. Ya. Itu bagian dari iman jemaah sekalian. Kita menghilangkan, menyingkirkan penghalang-penghalang dari jalan. Ya. Dan jangan kita anggap remeh. Di saat kita berjalan kita lihat ada ya batu di jalan, kita turun dari motor, kita singkirkan. Jangan dianggap remeh itu. Boleh jadi itu yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bagian dari iman. Imatatul adza 'anit thariq. Rasa malu juga itu adalah iman. Tapi dalam hal ini bukan rasa malu dalam menampakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau berjenggot malu, nanti bukan itu. Malu ketika melakukan perbuatan yang tercela, ya. Melakukan perbuatan yang dianggap oleh masyarakat, ya. Ini bukanlah perbuatan yang layak dilakukan oleh orang-orang yang sering di masjid misalnya. Contohnya apa? Ya, kita pakai kaos yang satu, ya, kaos gandeng kalau istilah di kampung saya itu. Ya. Di masyarakat kita, kalau ada orang-orang yang rajin ke masjid, dia menuntut ilmu, ya, kemudian pakai apa? Pakai kaos gandeng, keluar dari rumah. Kaget orang kan? Ya. Ini muru'ah, itu berkaitan dengan muru'ah, adab. Ya. Maka itu kita jaga. Ya. Miliki rasa malu ketika, ya, walaupun secara syar'i, ya, dalam syariat, ya, selama tertutup ini bagi laki-laki, ya, kalau perempuan sudah jelas, ya. Ya, bagi laki-laki, ya, secara syariat, ya boleh. Tapi dalam kebiasaan adab kita, ini tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang apalagi dikenal loh ini sering berkhutbah. Ya. Ya. Gak tinggalkan itu. Ya. Pakai celana apa? Celana puntung. Ya. Yang seperti ini bagian dari muru'ah. Ya. Nah, ketika kita memiliki rasa malu kita, ya, menampakkan hal-hal seperti itu di tengah-tengah atau di hadapan masyarakat yang menganggap ini tidak layak dilakukan oleh orang-orang seperti Anda. Itu bagian dari iman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadisnya, in lam tastahi fasna masyita. Kalau sudah engkau tidak lagi memiliki rasa malu, ya silakan lakukan apa saja. Ya. Ini bukan berarti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita melakukan apa saja. Bukan. Tapi di sini justru penekanan, ya, bahwasanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia melakukan perbuatan-perbuatan, ya, sesuai dengan aturan, mereka ini adalah orang-orang yang masih memiliki rasa malu, masih memiliki iman di dalam hati mereka. Adapun orang-orang yang berbuat sesuka hatinya, mereka ini tidak lagi memiliki iman di dalam hatinya. Kenapa? Malu sudah hilang. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil yang ketiga ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menegaskan kepada kita bahwa iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, amalan-amalan itu adalah iman. Ya.
Nah, beliau sebutkan al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada cabang-cabangnya, ada ya 70 atau 60 cabang. Nah, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulu la ilaha illallah, ini amalan lisan, ya, lahiriah. Ya. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq, ini juga perbuatan, amalan, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Haya, rasa malu itu amalan hati. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, dalil yang keempat berkaitan dengan ya, iman, ya, amalan-amalan itu adalah ya, bagian daripada iman, ya, dia termasuk iman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu, ya, dengan lisan, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Maka siapa di antara kita yang memiliki, ya, ia memiliki kekuasaan, ya, kepala dusun misalnya, maka dia bertanggung jawab di dusunnya. Kepala RT misalnya, maka dia bertanggung jawab di RT-nya. Dia dengar ada yang jual bohito, ya, dia harus dia tindak dengan kekuasaannya. Ya. Dia tahu ada kos-kosan di situ yang bercampur laki-laki dan perempuan, sudah tidak tahu apa yang mereka lakukan, ya, maka dia bertanggung jawab dengan itu. Datang yang punya kos atau yang punya kontrakan sebagainya, nasihati dia, tindak dengan kekuasaannya. Ya, itu wajib dia lakukan. Ya. Nah, yang tidak punya, ya, kuasaan, tidak punya kemampuan itu, maka dengan lisan, ya, datangi dia, nasihati yang pemilik warung yang jual bohito ini, ya, nasihati. Tidak mampu juga dengan lisan, maka pengingkaran dengan hati. Tidak rela dengan segala kemungkaran itu, dengan segala perbuatan maksiat itu. Dan ini ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan selemah-lemahnya iman. Ya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita umumnya itu langsung pada yang ketiga ini. Ya. Tanpa kita sadari, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika adhaful iman. Ya, ini tindakan orang yang lemah imannya. Dan yang sering kita lakukan itu langsung pada poin yang ketiga ini. Ada memang jamaah sekalian, syaitan laknatullah alaih, dia akan selalu menghalangi kita. Dia akan selalu menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Dia akan senantiasa menghalangi kita memberikan manfaat kepada orang lain. Saat kita melihat ada kemungkaran di depan kita, kita mampu untuk berucap sebenarnya, sudah tidak usah, tinggalkan, saya bukan kopi urusan itu. Apalagi kalau misalnya badannya besar, sudah tinggalkan saja, nanti dia mau tapu kamari kamu. Ingkari saja dengan hati. Yang penting sudah diingkari dengan hati. Nah, ini yang ya, sering kita lakukan. Dan ternyata itu adalah menunjukkan selemah-lemahnya iman. Nah, kalau kita melihat kemungkaran, kita mengetahui kemungkaran, lalu kemudian tidak ada lagi pengingkaran di dalam hati, maka Rasulullah SAW sebutkan, walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Kalau sudah tidak mengingkari dengan hati, berarti sudah tidak ada iman lagi. Ya. Walaupun sebiji, ya, sebutir biji sawi. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi
ya menjadi muhasabah bagi kita. Ya. Dengan keimanan kita bisa mengukur, ya kita bisa mengukur tingkat keimanan kita sudah sampai di mana. Ternyata kita dapati diri kita ini iman masih sangat lemah. Untuk berkata, ya mengatakan yang hak saja, memberikan nasihat yang baik saja kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat kita tidak mampu. Ya. Lebih banyak kita ya mengingkari dengan hati kita. Ini tandanya bahwa iman kita masih sangat lemah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya terus memberikan ya karunia-Nya kepada kita semua, ya. Dia memberikan taufiknya kepada kita semua, menguatkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita orang-orang yang berani untuk mengatakan al-haq ya kepada orang-orang yang mereka melakukan penyimpangan ya, atau melakukan kemungkaran sementara mereka berada di hadapan kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Apapun yang disebutkan oleh para penulis dalam penjelasan ya, dalil pertama, kedua dan ketiga bisa antum baca sendiri dan mudah untuk difahami. Kita sudah jelaskan sedikit dari apa yang disebutkan oleh para ulama tentang hal ini. Baik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Fadhal. Barakallahu fiik. Kembali ke dalil pertama tadi. Bagaimana mencari ikatan dengan adapun orang-orang kafir yang jelas masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, tetapi sebagian mereka dalam masuk Islam mereka kurang mempelajari keutamaan syahadat dan kemurnian Islam, atau kurangnya mereka mengimani apa yang Rasulullah bawa atau Nabi sampaikan. Pertanyaan anak Ustaz, apakah dengan masuknya mereka dengan masuknya Islam mereka tadi dengan kalimat syahadat, apakah dengan kalimat syahadat itu ada nilai di hadapan Allah dengan kurang dalam mempelajari apa yang ada di Islam itu? Baik. Ya. Orang-orang di luar Islam, baik itu dia kafir ataupun musyrik, jika dia ingin selamat maka tentu dia menerima Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Agama yang diridhai, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama ya selain daripada Islam, ya, dia beragama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima darinya agamanya itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, bagaimana caranya untuk berislam menjadi seorang muslim? Ucapkan, pertama itu adalah ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika seorang kafir, seorang musyrik, dia ucapkan kalimat ini, maka dia sudah menjadi seorang muslim, sudah ada jaminan selamat, ya, sudah ada jaminan keselamatan di akhirat. Bahkan di masa Nabi SAW ada seorang yang dia seorang musyrik. Ketika dia hadir dalam ya peperangan ya bersama dengan Nabi SAW, ketika dia kembali ke rumahnya, dia mencari saudara-saudaranya, mana saudara-saudaraku sedang pergi bersama dengan Rasulullah SAW berperang. Maka dia ikut dan bersama dengan saudara-saudaranya ini. Ya. Ketika sahabat yang lain bertanya, kenapa engkau ke sini? Apakah engkau ke sini hanya karena saudara-saudaramu atau karena Islam? Maka ya, laki-laki ini berkata, saya datang ke sini karena Islam. Dan dia memeluk Islam, dia ikut berperang, terbunuh. Dan Nabi SAW katakan min ahlil jannah, dia termasuk orang yang masuk surga, tidak pernah sholat satupun. Ya.
Orang yang tidak pernah sujud tetapi masuk surga. Ya. Jadi paham ini? Ya. Artinya dengan dia mengucapkan syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dengan benar dari dalam hatinya itu sudah ada jaminannya. Ya. Dia akan masuk surga. Ya. Bagaimana dengan yang dia mengucapkan syahadat? Dia setelah itu hidup lama bersama dengan kaum muslimin, tapi dia tidak beramal. Dia tidak beramal, sholat tidak, dan sebagainya tidak. Ya, nah ini tidak bermanfaat ucapannya itu. Ya, tidak bermanfaat ya ucapannya itu. Ya. Karena konsekuensi daripada ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia tahu, ya, dia punya kemampuan, ya, dia tahu ajaran Islam itu seperti apa dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Dia mampu untuk mempelajarinya, dia mampu untuk mengamalkannya, tapi dia abai. Kayak ini disebut oleh para ulama dengan kufrul i'rad. Ya. Dia menjadi kafir karena apa? Tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perlu untuk diketahui pula pembatal-pembatal keislaman. Ya, atau dengan istilah lain nawaqidu syahadatain, ya, pembatal dua kalimat syahadat. Ya. Kecuali kalau dia memang orang yang sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Ya, ini orang kalau istilahnya beleng-beleng, ya. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kadang akalnya ada, kadang akalnya juga tidak ada. Nah, ini kembali kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak untuk menghukumi. Kalau ini ada doktor misalnya, ya, atau orang cerdas misalnya, tapi ya, tidak mau dia belajar, tidak mau dia mengenal tentang, ya, apa yang harus dia lakukan, yang diwajibkan oleh Allah atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan apa? Kalau sudah banyak yang saya tahu, susah saya nanti. Kenapa? Banyak yang harus saya amalkan. Nah, ini masuk dalam kategori tadi yang kita sebutkan kufru al-i'rad. Dia menjadi kafir karena menolak untuk mempelajari, untuk mengamalkan, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kalau dia ucapkan syahadat tadi kemudian sehari setelahnya dia meninggal, ya, mudah-mudahan dia masuk surga. Sehingga itu jamaah sekalian, apabila ada kerabat kita atau tetangga kita atau siapa yang kita kenal, ya, ya, sebelum dia meninggal, ya, kita tahu dia sakit misalnya dalam keadaan sakarat, ya, datangi dan bimbing dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena Nabi SAW juga katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya. Dan tidak ada jaminan, jemaah sekalian, tidak ada jaminan kita yang sehari-hari, ya, hidup, ya, dengan sunnah, sehari-hari berada di masjid Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan bagi kita di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat tauhid. Ya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Kita benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang beriman saja, yang rajin mendirikan salat saja, itu tidak ada jaminan dia mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid. Bagaimana dengan orang-orang yang, ya, yang abai dengan masalah ini? Tidak ada jaminan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala dia berbuat, ya, sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang bisa mengintervensi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ada yang lain? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pertanyaan Ustaz. Pertama, yang buat Imam tadi Ustaz sudah sampaikan, cara yang terbaik dalam ilmu adalah kita membaca kembali ajaran Ustaz. Ya. Misalnya dalam satu minggu kan kita mengikuti banyak kajian. Nah. Dan mungkin kajian itu berbeda pada setiap minggu. Jadi bagaimana cara yang baik kita bisa memurojaah semua ilmu tersebut. Yang kedua, apakah niat yang baik itu merupakan bagian dari
dia tidak berniat melakukan amalan tersebut, tapi dia melakukan hanya tiba-tiba begitu saja. Artinya melakukan, misalnya seorang memikirkan waktu dari jalan, dia tidak niat atau apa gitu, tidak ada niat. Apakah tidak niat di dalam tersebut juga itu masuk dari cabang keimanan? Barakallahu fiik. Nah, ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum, ya khususnya di masjid ini, masjid yang paling aktif, ya. Masjid yang paling aktif dengan kajian. Setiap hari ada ya? Ya, setiap hari ada, masya Allah. Jadi kalau antum tekuni dengan baik, ini sudah jadi ma'had. Ya, ma'had apa? Khalid Ibn Walid. Ya. Semua dars ada, fikih ada kan? Tajwid ada, sirah ada, aqidah ada, apa lagi? Bahasa Arab ada, masya Allah. Ya. Tekuni. Nah, bagaimana memurojaahnya? Ya. Dari pelajaran-pelajaran yang ada ini. Ya, itu kembali kepada kita. Masing-masing orang tentu punya metode untuk memurojaah itu. Tentu dia mengatur waktu. Ya. Hari apa dia memurojaah apa? Ya. Kapan dia memurojaah apa? Nah, itu dia atur. Ya, mundhabit istilahnya, dia mundhabit. Dia mengatur hari-harinya itu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan para salaf telah katakan, ketika seorang itu dia tidak mengatur waktunya, maka ya waktu itu akan lewat sia-sia. Tapi kapan dia mengatur waktunya, maka itu akan mengundang berkah. Ya, dan keberkahan dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu, dengan dia mengaturnya, faidah-faidah ilmu bisa dia dapatkan, atau amalan-amalan ya banyak yang bisa dia kerjakan. Setiap kita punya waktu yang sama. Ya, setiap kita punya waktu yang sama. Ya kan? Semua 24 jam. Tidak ada yang 25 jam. Ya. Nah, tinggal ya masing-masing kita mengatur waktu tersebut. Atur untuk murojaah. Dan para ulama katakan waktu terbaik untuk murojaah itu malam hari. Ya, waktu terbaik untuk murojaah itu malam hari. Ya. Di sepertiga malam terakhir sampai ya selesai fajar. Itu waktu untuk murojaah. Ya, wallahu a'lam. Dan kembali kepada kita masing-masing. Ya. Atur waktu untuk memurojaah pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Yang kedua, apakah niat itu adalah bagian dari iman? Ya. Orang-orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang baik, tentunya akan muncul dari niat-niat mereka niat yang baik. Dan niat itu amalan hati. Ya. Itu adalah iman. Ya. Niat yang baik itu bagian dari iman. Yang ketiga, orang yang berbuat spontan tanpa ada niat. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau katakan, para ulama katakan, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharuskan satu amal kepada manusia dengan syarat tidak boleh ada niat, maka tidak ada manusia yang mampu untuk melakukannya. Bisa dipahami ini? Para ulama katakan, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharuskan kepada manusia untuk melakukan satu amal dengan syarat tidak boleh ada niat, maka tidak ada manusia yang mampu untuk melakukannya. Artinya apa? Setiap perbuatan itu pasti ada niatnya. Ya. Kecuali kalau orang yang tidur, kemudian dia tiba-tiba bangun, dia berjalan, nah itu ya orang tanpa sadar. Artinya di sini orang yang sadar, ya, dia tidak dalam keadaan tidak dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan mabuk, ya, sadar. Saat dia melakukan satu perbuatan itu pasti ada niatnya. Ya. Dia jalan di motor, dia lihat batu, disingkirkan batu. Kenapa? Ya saya singkirkan. Niatnya apa? Supaya orang tidak celaka misalnya. Ini adalah kebaikan, fitrah. Apakah dia mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan darinya? Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau katakan, niat yang sempurna
ketika melakukan satu perbuatan, pertama adalah ya, dalam mengerjakan satu perbuatan itu karena perbuatan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, melakukan perbuatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena yang lainnya. Tidak ada tendensi yang lain kecuali mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, melakukan perbuatan tersebut karena itu adalah ibadah. Nah, ini niat yang sempurna. Ya. Nah, saat kita misalnya menyingkirkan batu dari jalan, kenapa singkirkan? Ini adalah kebaikan. Supaya orang tidak celaka dengan batu ini. Kebaikan yang kita lakukan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada terbesit ya supaya orang dapat lihat saya ini orang yang punya perhatian, nah ini yang rusak. Ya. Bisa dipahami? Ya. Dengan kita menyingkirkan batu tersebut supaya orang tidak celaka. Ya. Kenapa demikian? Ya ini kan kebaikan. Allah memberikan kebaikan kepada kita. Itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Ya. Setiap amal itu ada niatnya dan setiap orang akan diberikan balasan dari perbuatannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Maka ketika kita mau melakukan satu amal supaya sempurna kebaikan yang kita dapatkan dari amal itu, amal ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Menyingkirkan batu dari jalan itu adalah bagian dari iman. Lakukan karena Nabi SAW menyebutkan hal itu. Dan tidak ada yang memotivasi saya melakukan ini kecuali mengharapkan keridhaan Allah. Ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah. Ini menjadi sempurna. Ya. Sekira demikian, Allahu a'lam. Yang lain? Cukup ya? Ada? Fadhal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengendalikan diri untuk menginisiatif orang yang saudara yang melakukan penyimpangan ini? Melakukan apa? Melakukan kesalahan atau penyimpangan ini. Bagaimana cara mengendalikan diri untuk menasihati saudara kita itu? Memberanikan diri. Iya. Gimana ya? Iya. Yang sering terjadi pada kita ketika kita hendak mengingatkan saudara kita, bisikan-bisikan sudah biar saja. Nanti mau diingatkan. Maka di sini kita ingat apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pekerjaan yang bisa kita lakukan di sore hari jangan kita tunda sampai pagi hari. Pekerjaan yang bisa kita kerjakan di pagi hari jangan kita tunda untuk dikerjakan pada sore hari. Di saat kita melihat saudara kita melakukan kemungkaran, melakukan perbuatan maksiat misalnya, itu adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat itu. Ya, Allah berikan kepada kita kesempatan saat itu. Belum tentu besok akan dapat kesempatan yang sama. Ya. Maka kita memanfaatkan ini. Ya. Manfaatkan waktu. Hah? Ya. Baik. Untuk memberikan nasihat kepada saudara kita, tidak mengharuskan kita memiliki ilmu yang banyak. Ketika kita tahu perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang salah, kita yakin, kita tahu ini perbuatan salah. Contohnya apa? Dia tidak sholat. Maka kita sampaikan, saudaraku atau teman, tolong pergi sholat dulu. Meninggalkan sholat itu bisa menyebabkan kafir. Ente ini baru kemarin juga sholat, tidak masalah. Tidak masalah, sama-sama terus mau pergi. Semua panggil ustadz ente ini misalnya, tidak apa-apa. Kita mengingatkan. Dan kadang
dengan ya, apalagi dengan teman-teman ya, dengan candaan-candaan itu bisa menjadi nasihat yang baik buat mereka ya. Yang kedua yang perlu kita perhatikan pula ketika mau menasihati teman kita, jangan di depan orang banyak ya. Iya, mungkin kalau kita punya kelebihan materi di rumah makan dokter, kalau tumben ya, alhamdulillah ada rezeki ya. Ajak makan, sambil makan bercerita sedikit korek, masukkan nasihat ya. Dan itu akan berkesan. Hal seperti itu akan memberikan kesan yang baik ya. Dan yang paling inti, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya. Tunjukkan yang benar itu benar, berikan karunia kepadaku untuk mengikuti kebenaran itu. Tunjukkan kepadaku yang salah itu salah, dan berikan ya karunia kepadaku untuk menjauhi kesalahan itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikuatkan hati kita untuk mengatakan yang hak ya, mengatakan yang benar. Itu yang paling inti. Dan coba ya. Jangan hanya teori. Karena sekali kita mencoba itu akan ketagihan. Sekali kita mencoba, memberanikan diri, tawakal kepada Allah, itu akan ketagihan. Dan demikian pula akan semakin memotivasi kita untuk belajar, ya, mengumpulkan ilmu yang kemudian kita amalkan, kita sampaikan. Ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.